Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Puspita Amalia dari kelas 5A Metodologi Penelitian Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembiasaan Membaca Bersama Siswa SDN Susukan 8 pagi sebelum memulai kegiatan belajar dan mengajar di kelas. Yang pertama, itu ada bab 1, pendahuluan. Pertama ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah membaca adalah salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang disajikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, selain keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis. Yang kedua ada identifikasi masalah. Pertama, pembiasaan membaca terhadap anak sejak usia dini. Kedua, rendahnya minat membaca pada masyarakat Indonesia. Ketiga, pengaruh lingkungan atas minat membaca pada anak. Yang ketiga, ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah dari penelitian ini yaitu ada metode yang digunakan, membaca permulaan, keterampilan membaca siswa, dan minat membaca siswa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada, apakah penerapan membaca bersama berpengaruh terhadap siswa kelas rendah dan kelas tinggi di SDN Susukan 8 pagi? Yang kedua, bagaimana jika anak tersebut ada yang belum bisa membaca? Yang ketiga, media apa saja yang diizinkan untuk melaksanakan program tersebut? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu ada tujuan penelitian umum. Tujuan umum penelitian yaitu untuk mengetahui dan menguji pengaruh literasi terhadap siswa atau siswi SDN Susukan Negeri 08 pagi. Lalu tujuan khususnya itu, yang pertama ada menganalisis dan mendeskripsikan perbedaan minat siswa dalam membaca dalam program tersebut. Yang kedua, menganalisis dan mendeskripsikan ada tidaknya perbedaan kemampuan pemecahan masalah membaca siswa kelas rendah dan kelas tinggi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini ada dua, ada manfaat teoritas dan manfaat praktis. Yang pertama itu manfaat teoritas. Manfaat teoritas yaitu manfaat yang berbentuk teori. Manfaat teoritas dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada memberikan informasi mengenai metode membaca cepat pada siswa kelas rendah. Yang kedua, menjadi pedoman dan rujukan bagi guru dan penelitian lain dalam penerapan membaca bersama di sekolah untuk menambah minat pada anak. Yang kedua itu ada manfaat praktis. Manfaat praktis adalah manfaat dalam bentuk praktik yang secara langsung dapat dilaksanakan. Manfaat praktik dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. Uraiannya itu sebagai berikut. Pertama, untuk siswa. Meningkatkan minat membaca peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan siswa mengenai buku baca di sekolah. Yang ketiga, melatih kebiasaan siswa untuk melakukan membaca cepat. Lalu untuk guru itu, meningkatkan kompetensi guru dalam memberi materi di kelas yang berkaitan dengan bacaan. Yang kedua, menjadi referensi bagi guru dalam melakukan pembelajaran khususnya bahasa Indonesia. Yang terakhir itu untuk sekolah. Manfaatnya, penelitian ini bisa berkontribusi dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran khususnya bahasa Indonesia. Lalu ada bab 2, kajian pustaka. Yang pertama itu ada pengertian dari membaca. Membaca adalah salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang disajikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selain keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis. Membaca merupakan kegiatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari karena membaca tidak hanya untuk memperoleh informasi, tetapi berfungsi sebagai alat untuk memperluas pengetahuan bahasa seseorang. Yang kedua itu ada pengertian dari membaca permulaan. Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi murid sekolah dasar kelas awal, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi minat membaca anak. Banyak faktor yang mempengaruhi terhadap kemampuan membaca. Umumnya, kemampuan membaca yang dimaksud ditunjukkan oleh pemahaman seseorang pada bacaan yang dibacanya dan tingkat kecepatan yang dimiliki. Lalu yang keempat ada meningkatkan minat membaca. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat membaca. Salah satunya yaitu contohnya dengan cara memperbanyak membaca buku. Lalu yang kelima itu ada jenis-jenis membaca. Yang pertama ada membaca bersuara,
Membaca dalam hati dan membaca teknik. Yang keenam, tujuan membaca. Tujuan membaca bertujuan untuk membuat siswa agar menguasai sistem tulisan sehingga mereka dapat membaca dengan menggunakan sistem tersebut. Yang ketujuh ada karakteristik siswa SD. Anak-anak usia sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Ia senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Yang kedelapan ada keterampilan membaca pada anak SD. Keterampilan membaca merupakan kunci keberhasilan dalam belajar. Keterampilan membaca berperan penting dalam pengembangan diri secara berkelanjutan. Lalu perangkat berpikir dari penelitian ini sebagai berikut, yaitu pengaruh pembiasaan membaca bersama siswa SD yang Susukan Negeri Susukan 8 pagi, Jakarta Timur sebelum memulai kegiatan belajar dan mengajar di kelas. Siswa itu sebagai variabel X1, guru X2, dan sekolah X3. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dirumuskan. Yang pertama, hipotesis siswa variabel X1. Secara parsial, siswa memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiasaan membaca bersama siswa SD Susukan 8 pagi Jakarta Timur. Yang kedua itu hipotesis guru. Secara parsial, guru mempunyai pengaruh signifikan juga terhadap pembiasaan membaca bersama siswa-siswa SD yang Susukan 8 pagi. Yang ketiga itu hipotesis sekolah. Secara parsial, sekolah mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiasaan membaca bersama siswa-siswa SD yang Susukan 8 pagi. Dan yang keempat itu hipotesis siswa, guru, dan sekolah. Secara simultan, bahwa variabel siswa, guru, dan sekolah secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiasaan membaca bersama siswa-siswa SD yang Susukan 8 pagi. Selanjutnya ada bab 3 atau metodologi penelitian. Metode penelitian dari penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan populasinya adalah seluruh siswa dan siswa SD yang Susukan 8 pagi. Adapun sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dari SD yang Susukan 8 pagi. Selanjutnya, variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas atau independent variabel dan variabel terikat dependent variabel. Variabel bebas yaitu X meliputi variabel siswa X1, guru X2, dan sekolah X3. Sedangkan variabel terikatnya Y adalah pengaruh pembiasaan membaca bersama siswa-siswa SD yang Susukan 8 pagi. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini yaitu keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Dan sampelnya itu adalah sebagai atau wakil populasi yang diteliti. Maka dari itu, sampel dari penelitian yang akan dilakukan adalah pengaruh signifikan antara siswa, guru, dan sekolah pada pengaruh pembiasaan membaca bersama siswa-siswa SD Susukan 8 pagi Jakarta Timur. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Susukan 8 pagi dan penelitian itu menggunakan data dari berbanyak referensi beberapa jurnal yang terkait dengan judul. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan teori-teori yang relevan melalui jurnal, buku, artikel, dan literatur lainnya. Pemilihan teori dalam berbagai sumber harus memiliki hubungan dengan pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini. Lalu selanjutnya ada teknik pengolahan dan analisis data. Kegiatan penelitian ini terdiri dari beberapa rangkaian proses yang akan menghasilkan interferensi data secara deskriptif, mudah dibaca dan dipahami dengan tujuan agar membuktikan adakah pengaruh kebiasaan membaca bersama siswa-siswa SD Susukan 8 pagi Jakarta Timur sebelum memulai kegiatan belajar dan mengajar di kelas. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan pada tulisan ini menggunakan teknik kuantitatif, karena pada penelitian ini menggunakan angka-angka dan statistik sebagai bahan dan acuan untuk menganalisis. Sekian presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.